Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu aplikasi sistem billing Wi-Fi RT/RW Wi-Fi KUI. Selanjutnya di sini ada nama anggota kelompok. Yang pertama ada Bagus Edi Darmawan dengan NIM 1920320. Yang kedua ada Muhammad Zul Amar dengan NIM 1920504. Yang ketiga ada saya sendiri dengan NIM 1920791. Dan yang keempat ada Syara Waldana dengan NIM 19200-866, dan yang terakhir ada Vicky Perwira Zuzana dengan NIM 19200-637. Latar belakang. Perkembangan perekonomian di zaman sekarang menyebabkan bermunculannya berbagai macam usaha. Salah satunya adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa penyedia layanan internet. Pada proyek ini akan dibahas aplikasi sistem billing Wi-Fi RT/RW Net. Identifikasi masalah. 1. Bagaimana membuat pemerhatian internet. 2. Apa yang harus dilakukan dalam memberi kemudahan untuk mengakses internet. 3. Bagaimana cara mengakses sistem billing Wi-Fi agar menjadi mengerti. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Yang pertama ada membuat aplikasi Wi-Fi KUI dalam jangkauan RT/RW untuk pemerataan internet di daerah terdekat. Yang kedua, memberikan harga yang mudah dijangkau oleh setiap kalangan di daerah terdekat. Yang ketiga, memberikan layanan sebaik mungkin serta aplikasi semudah mungkin untuk dimengerti setiap kalangan. Metode penelitian. Untuk teknik pengumpulan data, kami ada observasi, wawancara, studi pustaka, dan kuesioner. Untuk observasi dilakukan dengan cara mencari keluhan-keluhan masyarakat sekitar dan mencari solusinya. Lalu untuk wawancara kami lakukan secara langsung kepada masyarakat sekitar. Lalu untuk studi pustaka kami mencari data atau informasi yang terkait dengan proyek kami untuk dijadikan referensi dalam menyelesaikan proyek kami. Dan untuk kuesioner kami membuat pertanyaan-pertanyaan terkait proyek untuk ditanyakan secara langsung pada masyarakat dan dijadikan data dalam pembuatan proyek ini. Kemudian untuk model pengembangan sistem di sini, kami menggunakan metode waterfall di mana ada analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Ruang lingkup. 1. Ruang lingkup subjek. 2. Ruang lingkup objek. 3. Ruang lingkup tempat. 4. Ruang lingkup waktu. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup ilmu pengetahuan. Tinjauan pustaka. Yang pertama, terdapat sistem informasi, konsep dasar informasi, website, aplikasi Wi-Fi RT/RW, modul waterfall, mikrotik, MSQL, dan yang terakhir ada PHP. Penelitian terkait. 1. Nama peneliti Bagus Adi Darmawan, Muhammad Zul Amar, Sofana Arsila, Syara Waldana, Vicky Perwira. Judul: Aplikasi Sistem Billing Wi-Fi RT/RW Wi-Fi KUI. Objek formal Wi-Fi, objek material Sistem Billing Wi-Fi RT/RW. Yang kedua, nama peneliti Tantoni Ahmad Asari, Maulana Zain, Muhammad Taufan Asri. Judul: Analisis dan Implementasi Jaringan Komputer Berembuk.net sebagai RT/RW.net untuk mendukung e-commerce pada desa Masgabik Utara. Objek formal Wi-Fi, objek material jaringan komputer yang mendukung e-commerce pada desa Masgabik Utara. Penelitian terkait lanjutan. Nomor 3. Nama peneliti Faisal dan Sultan. Judul: Perancangan Jaringan Wi-Fi RT/RW Net pada Desa Kutawardi. Objek formal Wi-Fi, objek material jaringan Wi-Fi pada Desa Kutawardi. Nomor 4. Nama peneliti Hariswara, Bayu Ilham Kurniawan, dan Citra. Judul: Pembangunan Jaringan RT/RW Net berbasis mikrotik di Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Magelang. Objek formal Wi-Fi, objek material jaringan berbasis mikrotik di Desa Sukodono, Malang. Analisa sistem berjalan. Yang pertama ada proses registrasi dan login, di mana untuk registrasi user hanya dapat datang secara langsung kepada admin. Lalu untuk loginnya, user dapat menginput username serta password yang sudah diberikan oleh admin ketika proses registrasi sudah selesai. Lalu untuk proses pemesanan, user dapat melakukannya ketika melakukan registrasi, di mana user dapat memilih paket yang sudah disediakan oleh admin. Lalu untuk proses pembayarannya, user dapat melakukan pembayaran secara transfer melalui bank account yang sudah disediakan,
atau secara langsung dan dikonfirmasi oleh admin secara langsung. Lalu untuk proses edit profile, di sini user hanya dapat mengganti password. Untuk data atau informasi yang lainnya hanya bisa diganti oleh admin. Dan untuk proses pengaduan, user hanya dapat melakukannya ketika terjadi kendala seperti internetnya lambat atau terjadinya error dengan langsung menginput keluhannya melalui menu tiket. Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah skenario kebutuhan user. Melakukan pendaftaran, menginformasikan data user ke admin, memilih paket internet, melakukan pembayaran pertama, menerima data akun user, memasukkan data akun user, melakukan login, ganti password user, dan yang terakhir melakukan logout. Lalu yang kedua ada skenario kebutuhan admin. Melakukan login, masuk ke menu utama, memasukkan data user yang mendaftar, memilih paket yang dipilih user, mengkonfirmasi pembayaran, memberikan data akun ke user, mencetak laporan data user, dan yang terakhir melakukan logout. Spesifikasi file. Spesifikasi file customer, spesifikasi file data rekening, spesifikasi file invoice, spesifikasi file order, spesifikasi file report, spesifikasi file service, spesifikasi file tickets, dan yang terakhir ada spesifikasi file user. Berikut adalah ERD dari aplikasi Wi-Fi Kue. Dapat kita lihat di sini customer memilih service, yang artinya customer akan memilih paket yang akan ia pilih. Kemudian setelah memilih, customer akan mendaftar dan menjadi user. Setelah user mendaftar, user akan membayar melalui data rekening. Setelah sukses melakukan pembayaran, user akan mendapatkan invoice, yang artinya adalah bukti pembayaran. Dan berarti paket yang dipilih sudah aktif dan dapat digunakan. Dan jika terjadi mengalami error atau user mengalami kendala dalam mengakses jaringan, user akan melakukan pengaduan atau komplain pada tab tiket. Berikut use case dari aplikasi kami, di mana setelah login, admin bisa melihat dashboard, admin bisa mengelola laporan pengeluaran, admin bisa melihat data pelanggan, admin bisa mengelola data pesanan, admin bisa mengelola data layanan, admin bisa melihat riwayat invoice, admin bisa mengelola metode pembayaran, dan admin bisa mengelola tiket, dan admin bisa mengelola akun. Dan user bisa melihat dashboard. User bisa melihat riwayat invoice, user bisa mengelola akun, user bisa melihat layanan, dan user bisa menginput tiket. Berikutnya ada struktur kode. Bisa kita lihat di sini yang pertama adalah kode bank yaitu BRI 3330, di mana BRI ini adalah bank yang digunakan yaitu Bank BRI, dan 330 ini adalah 4 angka di depan rekening dari rekening BRI. Lalu untuk kode pesanan ada 11010, di mana yang satu pertama adalah nomor urut yaitu nomor urut 1, dan satu kedua adalah user yaitu klien 1, dan 010 adalah paketnya yaitu 10 Mbps. Kemudian ada kode pembayaran yaitu BRI 12224, di mana BRI adalah metode yang digunakan yaitu Bank BRI, dan angka 1 setelah BRI adalah user atau klien 1. Lalu untuk 224-nya adalah 3 angka di belakang invoice atau 3 angka belakang dari nomor invoice. Desain antarmuka yang pertama yaitu ada tampilan login. Tampilan login pada aplikasi mobile merupakan tampilan masuk user dengan menginput username dan password. Pada tampilan menu terdapat menu dashboard, cek layanan, invoice, tiket, dan pengaturan, yang setiap menunya memiliki fungsi masing-masing. Tampilan dashboard terdapat informasi tentang tagihan bulan ini dan layanan yang sedang digunakan user. Selanjutnya ada tampilan cek layanan. Pada tampilan cek layanan terdapat paket layanan, tanggal aktif, masa aktif, dan status. Yang berarti pada menu ini user dapat mengetahui lebih jelas tentang layanan yang sedang digunakan. Berikutnya ada tampilan invoice, di mana pada tampilan ini user dapat melihat riwayat pembayaran yang sudah dilakukan. Atau mungkin user juga bisa melihat pembayaran atau tagihan yang belum dibayarkan saat ini.
Tampilan tiket. Pada tampilan tiket, user dapat menginput tiket atau masalah yang dialami user, seperti terjadinya error atau jaringan yang kurang stabil, sehingga admin bisa mengatasi masalah tersebut dengan cepat. Pada menu tiket ini, user juga dapat melihat riwayat tiket yang sudah user itu input sebelumnya. Tampilan pengaturan pada aplikasi ini berfungsi untuk user melihat akun user yang bersangkutan. Logout. Tampilan di atas menunjukkan tampilan yang mengarahkan user untuk melakukan logout dari akun. Setelah user melakukan logout, maka tampilan berikutnya adalah tampilan awal atau tampilan saat user ingin melakukan login. Selanjutnya adalah struktur navigasi admin. Aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh admin melalui halaman utama yang berisikan dashboard, data laporan, data pelanggan, data pesanan, data layanan, finansial, tiket pengaturan, dan exit. Pada menu dashboard, admin dapat melihat total data pelanggan, total data pembayaran, dan total tiket. Kemudian, pada tab data laporan, admin dapat mengakses data laporan pengeluaran untuk melihat serta menginput sekaligus mencari data laporan yang diinginkan. Kemudian, pada tab data pelanggan, admin hanya dapat melihat data pelanggan yang sudah terdaftar. Selanjutnya, pada tab data pesanan, admin dapat menginput data pesanan user serta memilih paket yang diinginkan oleh user. Apabila data yang dibuat sudah terinput, maka admin dapat melihat dan mencari pesanan tersebut pada tab list data pesanan. Berikutnya, admin dapat mengoperasikan data layanan untuk melihat, menginput, menghapus, dan mencari paket yang disediakan oleh Wi-Fi Kui. Selanjutnya, admin dapat mengoperasikan tab finansial untuk melihat data pembayaran sesuai atau tidak dengan riwayat pembayaran. Tidak hanya itu, pada tab finansial, admin juga dapat memilih, menginput, mencari, dan menghapus metode pembayaran dari daftar rekening. Kemudian, pada tab tiket, admin dapat melihat dan membalas pesan keluhan dari user. Selanjutnya, tidak hanya itu, berkaitan dengan pemesanan user, namun admin dapat mengatur akun, melihat profil, serta mengganti password. Terakhir, pada tab exit, admin dapat keluar dari akun tersebut. Berikutnya ada struktur navigasi user, di mana dari halaman utama, user langsung dialihkan ke beberapa menu, yaitu pertama ada dashboard untuk melihat tagihan dan layanan yang tersedia. Lalu ada cek layanan, di mana di sini user dapat melihat informasi dan status tentang layanan. Lalu ada invoice, di mana user dapat melihat data invoice serta melihat riwayat invoice. Dan ada tiket, di mana di sini user bisa melihat tiket atau menginput tiket. Tiket di sini adalah keluhan. Kemudian ada pengaturan, di mana user hanya dapat melihat profil dan mengganti password. Lalu ada exit, yang dimana ketika user memilih exit maka akan kembali ke halaman utama. Pengujian. Yang pertama, kelas uji login yang benar. Skenario uji memasukkan username benar dan password benar. Hasil yang diharapkan login berhasil, hasil uji sesuai. Yang kedua, login yang salah. Skenario ujinya memasukkan username salah dan password benar. Hasil yang diharapkan login gagal, hasil uji sesuai. Yang ketiga, login yang salah, memasukkan username benar dan password salah. Hasil yang diharapkan login gagal, hasil uji sesuai. Yang keempat, login yang salah, memasukkan username salah dan password salah. Hasil yang diharapkan login gagal, hasil uji sesuai. Yang kelima, login yang salah, tidak memasukkan username dan password. Hasil yang diharapkan login gagal, hasil uji sesuai. 6. Tambah user yang benar, memilih paket internet Wi-Fi Kui. Hasil yang diharapkan dapat menginput data user, hasil uji sesuai. Yang terakhir, tambah user yang salah, tidak memilih paket internet Wi-Fi Kui. Hasil yang diharapkan tidak bisa menginput data user, hasil uji sesuai. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.